menyatakan hari yang terindah ketika berjumpa dengan Yesus. Hari yang terindah ketika berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ada cinta, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Puji Tuhan bahwa Yesus yang menjadi kekasih hati kita terus menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Saat ini kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita akan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepadanya pada hari ini. Sehingga biarlah hari ini kita dilayakkan oleh-Nya untuk menyembah Dia. Dan melalui penyembahan kita pada hari ini, kita diberkati oleh Tuhan, kita dikuatkan oleh Tuhan, kita disentuh oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita tetap menjalani kekuatan dengan penuh kekuatan iman kepadanya. Kita akan menyanyikan satu pujian, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Mari kita mengatakan berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan percaya dan tetap berserah. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, aku sujud padanya. Berserah kepada Yesus, aku sujud padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia. Ku tinggalkan nafsu dunia. Malah ku aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamatku. Pada Yesus Juru Selamat, aku
Kita rindu Tuhan mengurapi kita saat ini melalui penyembahan kita. Karena itu mari kita katakan pujian kita kepadanya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita mengangkat pujian ini. Saya silakan kita untuk berdiri. Siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Roh-Mu mengurapi, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuh, sekali lagi kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Ini menjadi tujuan hati kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Inilah ungkapan isi hati kami ya Tuhan, bahwa kami rindu dilawat oleh Tuhan pada hari ini melalui ibadah kami. Karena itu kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Tuhan membuka hati kami sekalian, sehingga hari ini kami boleh menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah kami. Karena itu ibadah minggu kami pada hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, kami tabiskan jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan terus memuji Tuhan pada hari ini dengan pujian kita kepadanya. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya.
kerjakan terus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Puji Tuhan, mari kita terus bersandar kepada Yesus dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan hadiratnya. Saya silakan kita untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat sebentar yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita mengangkat satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Untuk jamahanmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, dan kepada hamba-Nya kami silakan. Ku buka untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita berdoa. Kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kami, yang kami boleh jalani dalam sepanjang minggu ini, dan hari ini dalam ibadah minggu kami boleh pakai untuk memuji memuliakan Tuhan, mempersembahkannya di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersama-sama dalam ibadah kepada Tuhan. Kami semua tidak dipersekutukan dalam satu tempat. Kami terpisah satu dengan yang lain, tapi roh hati kami sementara satu dalam penyembahan kepada Tuhan. Dalam ibadah kami di hari ini, kami pun sungguh bersyukur dan bersukacita atas segala pertolongan pemeliharaan Tuhan bagi kami, menjaga melindungi keluar masuk kami, menjaga melindungi dalam tugas kesibukan pekerjaan kami, menjaga melindungi dalam melakukan setiap rencana-rencana, menjaga melindungi dalam menjalani kehidupan beriman kami kepada Tuhan, bahkan menjaga kami dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh jalani hingga di saat ini. Begitu juga kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan boleh memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup yang dipenuhi dengan berbagai ketidakpastian, yang dipenuhi dengan berbagai pergumulan, yang dipenuhi dengan berbagai kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan. Tetapi Tuhan boleh menolong kami dalam sepanjang satu minggu yang telah berlalu. Begitu juga ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang kami pakai, berkat-berkat Tuhan yang kami makan minum, Tuhan senantiasa mengaturnya, menyatakannya. Sehingga di hari ini kami sungguh menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, melainkan Tuhan selalu mengatur dengan cara yang luar biasa, yang kadang-kadang tidak mampu kami selami, tapi Tuhan menyatakannya bagi hidup kami. Mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang kami lalui, dari hari Minggu hingga hari Minggu lagi di saat ini. Setiap hari kami boleh menjalani hidup, setiap hari kami boleh menekuni kesibukan. Tuhan boleh menjaga, menguasai, mengarahkan kami hingga di saat ini. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur bahwa pertambahan-pertambahan usia Tuhan atur bagi kami, sehingga kami boleh dipertambahkan usia kami dalam beberapa hari atau dalam satu minggu ini. Kami sungguh mensyukuri semuanya. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami terus datang di hadapan hadirat-Mu. Di dalam ibadah kami merendahkan hati, terus berserah kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhanlah yang membuat kami ada, dan hidup kami ke depan adalah di dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan selalu rindu dari hidup kami, itu selalu berdoa. Karena itu kami berdoa di hari ini, bahwa Tuhan akan terus menolong, menjaga kami dalam satu minggu ke depan ini, dalam tugas pekerjaan, perjalanan hidup pribadi, perjalanan hidup keluarga. Kami mohon kiranya Tuhan menyatakan berkat-berkat, dan ketika Tuhan menyatakan berkat-berkat itu, mampukan kami untuk mengelola dengan baik, dengan bijaksana, mempergunakannya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kami juga berdoa ketika kami diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak kami duga-duga, tidak kami sangka-sangka, tetapi terjadi dalam hidup kami ke depan.
Kami mohon Tuhan persiapkan hati kami dan memampukan kami ketika kami menghadapi hal itu. Karena kami tahu banyak yang kami tidak tahu dan Tuhan lebih tahu dalam hidup kami. Kami juga mohon Tuhan memberikan kami kekuatan dan terus melawat menjamah kami. Untuk kami mampu menghadapi hari-hari hidup kami setiap hari dengan bersukacita. Meskipun dunia ini tidak menjanjikan sukacita, tapi hidup yang Tuhan beri bagi kami, yang terus kami yakini di dalam Kristus Yesus melalui iman kami, akan terus menyatakan sukacita. Dan sukacita itu kami alami hari demi hari, meskipun pergumulan silih berganti dalam hidup kami. Memberkati dalam setiap rencana-rencana perjuangan hidup kami, setiap pribadi, setiap keluarga. Perjalanan hidup kami berjemaat, Tuhan selalu menolong. Sehingga dalam setiap rencana pergumulan kami, Tuhan selalu buka jalan. Kami juga berdoa secara khusus di saat-saat sekarang ini, ketika kami diperhadapkan dengan situasi kondisi, ya dipenuhi dengan berbagai keadaan secara khusus. Salah satu penyakit yang menyebar di saat sekarang ini, yaitu virus corona. Mari Tuhan Engkau tetap tolong dan pelihara kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa semuanya ini Tuhan yang menyatakan dan mengizinkannya. Tetapi kami punya Allah yang kami percaya dalam Yesus Kristus, yang tempat menjadi sandaran kami, harapan kami, untuk selalu menolong menjaga kami. Jauhkan kami dari segala ketakutan yang berlebihan. Jauhkan kami dari segala ketakutan yang tidak beralasan. Tapi Tuhan memberikan kami ketenangan. Dan berarti kami pandang enteng keadaan ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberi hidup, Tuhan juga akan mampu menjaga kami dan melindungi kami dari setiap keadaan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam semuanya ini. Karena kami tahu ya Tuhan, kami harus beraktivitas, kami harus bekerja dan berkarya, kami harus melayani, kami harus beribadah. Karena itu Tuhan menolong dan memelihara kami. Meskipun juga kami tahu bahwa beberapa umat-Mu, beberapa saudara-saudara kami, anggota masyarakat yang sudah terinfeksi, terpapar dengan virus ini. Tapi kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang berduka Tuhan akan hiburkan. Secara khusus beri hikmat kepada pihak yang berwenang, pemerintah, untuk terus diberi kemampuan untuk menangani akan penyakit ini, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang pintar, ilmuwan, diberi kemampuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam semuanya ini. Karena kami percaya Tuhan sudah menganugerahkan hikmat bagi setiap orang untuk dapat dipakai mencari solusi ketika kami menghadapi pergumulan. Dan Tuhan sanggup menyatakan itu. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk kehidupan kami umat-Mu dalam segala pergumulan kami ke depan. Ada yang bergumul karena masalah pendidikan, Tuhan bukakan jalan untuk boleh meraih cita-cita mereka melanjutkan pendidikan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, ada pekerjaan ke depan dikerjakan sesuai dengan bidang ilmu yang mereka telah pelajari selama ini. Ada yang bergumul di dalam pekerjaan itu sendiri, menghadapi berbagai tantangan. Tantangan karena virus corona, mereka harus bekerja, tapi karena keadaan ini Tuhan menjaga dan memampukan. Tantangan karena relasi dengan rekan kerja, atasan bawahan, dan situasi kondisi di tempat kerja. Tuhan memberkati untuk tetap bersabar sehingga mereka bekerja dengan baik. Kami juga berdoa bagi beberapa umat-Mu yang bersentuhan langsung dengan keadaan kondisi dan penyakit di saat sekarang ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Mereka yang bertugas sebagai dokter, perawat, bidan, Tuhan memberkati sehingga Tuhan menjaga, sehingga panggilan hati yang mereka telah tekuni di saat ini, di situ Tuhan menyatakan kuasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa keluarga, orang tua, saudara-saudara dari umat-Mu, saudara-saudara kami yang jauh terpisah dari kami di saat ini. Kami rindu untuk ada bersama-sama bersekutu. Kami rindu untuk ada bersama-sama menjalani hidup dan perjuangan. Tapi karena Tuhan menghendaki bagi kami untuk terpisah, demi untuk perjuangan, demi untuk mencari penghidupan. Karena itu Tuhan jaga mereka masing-masing, anak-anak dari jemaat-Mu, orang tua, saudara-saudara. Bahkan ada di antara mereka yang lemah dan sakit, Tuhan kuatkan.
Ada di antara mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan terus memberikan pengharapan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan yang sedang kami gumuli di sini. Tuhan hadir mempersekutukan kami, hadir menguatkan kami, untuk terus hidup dalam persekutuan yang baik. Meskipun kami sedang diperhadapkan dengan tantangan di saat-saat sekarang ini. Tapi Allah yang telah mempersekutukan kami yang kami layani akan menolong dan memampukan kami. Di saat semuanya terjadi dalam hidup kami adalah kehendak dan diizinkan Tuhan. Kami mohon Tuhan mampukan kami untuk meresponi dengan baik semua kejadian-kejadian yang terjadi. Menjadi awasan bagi hidup kami untuk berjaga-jaga dan berhati-hati untuk menjalani kehidupan. Menjadi awasan bagi kami untuk terus memegang teguh iman percaya yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan menjadi pelajaran bagi kami untuk terus berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena memang dunia ini akan dipenuhi dengan berbagai keadaan, bencana, sakit, penyakit, keadaan-keadaan yang tidak menentu. Tapi kami hadir di tengah-tengah dunia ini dan terus berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati kami rumah tangga lepas rumah tangga. Berkati sebagai bapa keluarga, ibu keluarga, anak-anak terjalin dengan baik, saling mengasihi, saling peduli. Anak-anak belajar untuk menghargai orang tua. Karena dengan itu masa depan menjadi lebih ceria. Karena orang-orang yang takut kepada Tuhan dengan menghargai dan menghormati orang tua diberikan masa depan yang baik dalam hidup mereka. Kalau ada di antara umat-Mu yang tidak beribadah pada hari ini, Tuhan menolong dan memberkati. Karena situasi dan keadaan atau karena juga rasa malas, Tuhan menolong dan menyadarkan untuk mengerti, memahami bahwa ibadah kepada Tuhan adalah sesuatu yang penting. Kami memang diperhadapkan dengan ujian saat sekarang ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi biarlah kami diberi hikmat dan kemampuan untuk lebih mengambil waktu untuk beribadah dalam situasi dan kondisi-kondisi sekarang ini. Berdoa untuk pelayanan di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu umat Tuhan. Gereja-gereja, sinode-sinode Tuhan memberkati sehingga dapat menata pelayanan dengan baik. Kehidupan kami di kota Ambon ini Tuhan memberkati dan memelihara. Wali kota, wakil wali kota, seluruh aparat pemerintah Tuhan memberkati. Seluruh masyarakat kami terpelihara, terjaga. Ada rasa toleransi, ada rasa saling menjaga diri, menjaga keamanan. Semua yang dipakai oleh Tuhan, TNI Polri Tuhan berkati untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjaga keamanan supaya daerah kami, kota Ambon ini tetap kondusif. Di dalamnya kami menjalani hidup setiap hari, setiap saat. Kami juga berdoa kondisi-kondisi yang sedang terjadi, penyebaran virus corona. Menurut informasi bahwa semakin hari semakin meningkat. Tapi kami mohon bahwa Tuhan akan terus menjaga kami. Karena kami juga semakin hari semakin mengerti dan memahami semuanya. Semakin hari semakin siap juga untuk menghadapi kondisi ini. Karena itu biarlah kami tetap teguh, tegar menghadapi semuanya. Meskipun di sekitar kami banyak kejadian-kejadian, tapi kami akan tetap tenang menghadapi hidup ini. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu. Jangan Engkau biarkan kami untuk kalah dengan keadaan. Jangan Engkau biarkan kami untuk larut dalam berbagai pikiran-pikiran yang tidak menentu. Jangan Engkau biarkan kami larut dalam persoalan-persoalan yang tidak perlu kami pikirkan. Tetapi biarlah kami terus bersukacita. Karena dengan sukacita akan menjadi obat yang terbaik bagi kehidupan kami. Tolong kami dalam ibadah kami pada hari ini. Jemaat Tuhan di tempat mereka masing-masing. Hati kami, hidup kami terarah kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu dan berseru dengan kerendahan hati kami. Dan keyakinan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita membuka hati kita kepada firman Tuhan,
Firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup membuka segala belenggu-belenggu dosa kita, sehingga kita terus diperbaharui dalam kehidupan kita dari hari ke hari dengan firman-Nya. Hari ini kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sembuh, firman Tuhan mengubah hidupku, firman Tuhan mengubah hidup, firman Tuhan membuka belenggu dosa, firman Tuhan melita hidup. Oh Tuhan, bentuklah aku. Sekali lagi kita katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna, firman Tuhan mengubah hidupku, firman Tuhan mengubah hidupku, firman Tuhan membuka belenggu dosa, firman Tuhan melita hidup. Oh Tuhan, bentuklah aku. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman kepada hamba-Nya kami silakan. Mengubah hidupku, firman Tuhan membuka belenggu dosa, melita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Bapa di surga, firman Tuhan pelita bagi kehidupan kami. Firman Tuhan akan mengubahkan hidup kami ketika kami dalam keadaan yang dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, pergumulan. Firman Tuhan akan memberikan sukacita bagi kehidupan kami, untuk tetap bersukacita di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan duka. Kami hadir di atas muka bumi ini atas kehendak Tuhan. Kami hadir menjalani hidup kami sampai pada saat ini atas pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang tahu hidup kami. Bahkan kami yakin dan tetap yakin
bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami hingga di saat ini. Hati kami tertuju, terfokus kepada firman-Mu di saat ini. Untuk siap menerima firman-Mu, kami mohon urapan Roh Allah mengurapi hati kami, mengurapi hidup kami untuk dapat terarah kepada firman-Mu. Firman Tuhan memberi berkat besar bagi hidup kami di hari ini. Karena itu kami datang membuka hati di hadapan-Mu, dan Tuhan berbicara bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa kami yang ada di surga. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Selamat bertemu kembali di hari ini, berkumpul kembali dalam ibadah kita kepada Tuhan yang menghendaki kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dalam segala situasi dan keadaan. Baik Bapak Ibu, di dalam ibadah minggu kita di tanggal 17 hari ini, mari kita membuka firman Tuhan yang akan menjadi pelita, kekuatan bagi kehidupan kita menjalani hidup selanjutnya. Mari kita membuka dari kitab Filipi. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Ya. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan ini satu ayat secara bersama-sama. Ya, mari kita siap untuk membacanya bersama-sama. Mari kita membacanya 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kita ulangi 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita merenungkan dalam satu pokok, yaitu bersukacitalah senantiasa. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Ini adalah sebuah perintah bagi kita untuk tetap bersukacita apapun kondisinya. Meskipun keadaan, situasi di sekitar kita tidak memungkinkan, tapi kita harus tetap bersukacita. Lalu sukacita itu tidak hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi senantiasa atau terus-menerus, ya, berkesinambungan. Tidak berhenti pada saat kita merasakan damai. Tidak berhenti atau tidak terbatas pada saat kita merasakan kesenangan atau berkat-berkat Tuhan. Tapi senantiasa dalam segala keadaan, baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kita menjalani hidup ini dengan lancar-lancar, dengan segala rencana yang baik, yang terlaksana, maupun ketika kita menjalani rencana ini yang banyak tantangan dan halangan. Baik dalam pekerjaan yang kita jalani, usaha yang kita lakukan, mendapatkan keuntungan, maupun ketika kita menjalankan pekerjaan, usaha yang mungkin kita menghadapi kerugian. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, ini sebenarnya dialami oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Rasul Paulus ini adalah seorang yang luar biasa. Mengapa? Karena saat dia mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah bersukacita, Rasul Paulus ini sebenarnya dalam keadaan yang tidak mendukung dia secara manusia untuk bersukacita, karena pertama dia sedang di penjara di Filipi, ya. Yang walaupun saat itu seharusnya Rasul Paulus mengatakan, doakanlah saya, tolonglah saya, bagaimana supaya saya bisa lepas dari penjara. Tetapi Rasul Paulus meminta kepada jemaat, bersukacitalah senantiasa. Ini yang menjadi keluar biasaan dari Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus tidak hanya meminta kepada jemaat, kepada kita untuk bersukacita, tapi dia pun mengalami
sukacita itu di tengah-tengah penderitaannya. Ya, dia sendiri yang mengalami sukacita itu meskipun dia dalam keadaan secara manusia tidak bisa bersukacita karena dia di penjara. Ya, dia di penjara. Penjara yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu tidak lagi seperti dengan penjara-penjara sekarang. Penjara yang dialami oleh Rasul Paulus, betul-betul dia ada dalam ruangan yang begitu sempit. Ya. Dia dibatasi dengan keadaan, tapi dia tetap bersukacita. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, kita belumlah mengalami yang dialami oleh Rasul Paulus, yang namanya di penjara. Tapi dalam perjalanan hidup kita ini seakan-akan ada penjara-penjara yang memenjarakan hidup kita, membatasi kita. Ya, tidak bisa dengan leluasa bergerak, sehingga kadang-kadang kita merasa terkungkung dengan keadaan. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, bersukacitalah senantiasa, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Nah, mengapa Rasul Paulus memerintahkan untuk bersukacita? Kalau kita perhatikan di pembacaan kita dari ayat 2 dan ayat 3, Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita karena terjadi keretakan antara dua perempuan, yaitu Euodia dan Sintike. Terjadi keretakan, terjadi salah paham, terjadi konflik antara Euodia dan Sintike. Nah, ini mempengaruhi keadaan dan situasi dalam jemaat, mempengaruhi sukacita jemaat. Mengapa? Karena kedua perempuan ini, kedua orang ini adalah orang yang terlibat dan juga orang yang sama-sama melayani Tuhan dalam jemaat. Sehingga terjadi masalah, terjadi keretakan, terjadi konflik. Nah, kedua orang ini adalah orang-orang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, tapi melalui dua orang ini terjadi masalah sehingga mempengaruhi keadaan jemaat. Dalam hidup kita, mungkin dalam rumah tangga, dalam perkumpulan-perkumpulan kecil, ketika mungkin anak-anak tidak akur, tidak damai, itu mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi kehidupan dalam keluarga. Mungkin 1-2 orang yang tidak akur, tapi mempengaruhi. Ya. Membuat sedih, membuat tidak nyaman. Lalu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, memang ada masalah, memang ada perpecahan, tapi jangan berlarut-larut dalam masalah. Jangan membuat hidupmu selalu dikungkung dengan masalah, melainkan bangkitlah dan bersukacitalah. Ini yang dipesankan, diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Dan ini sebenarnya yang membedakan orang dunia dengan orang Kristen. Ya, kalau orang dunia memang kadang-kadang sukacita yang mereka alami adalah sukacita sementara. Tapi orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, akan berbeda dalam mengalami sukacita. Sukacita yang kita alami adalah sukacita yang lama. Lalu dalam keadaan dan kondisi apapun kita akan tetap bersukacita. Karena Tuhan memerintahkan bagi kita. Nah, Paulus memberi perintah ini karena jelas bahwa sukacita adalah sesuatu yang sangat penting. Meskipun banyak hal lain yang sangat penting. Tapi mengapa Paulus memerintahkan supaya jemaat bersukacita? Karena sukacita itu begitu penting. Meskipun kelihatan itu tidak terlalu penting. Banyak hal lain yang mungkin penting. Pekerjaan lebih penting. Makanan lebih penting. Ya. Urusan karir lebih penting. Urusan keluarga lebih penting. Urusan pelayanan lebih penting. Tapi Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah. Nah, bagi Rasul Paulus ini adalah sesuatu yang penting. Dan sekira kita jemaat juga perlu memahami mengapa Rasul Paulus menganggap bahwa sukacita itu sangat-sangat penting dalam perjalanan kehidupan.
Dan saya rasa juga kita sebagai orang percaya, sukacita itu ya sangat penting. Suka ini berarti kita dalam keadaan senang, kita dalam keadaan damai. Ya, meskipun keadaan tidak mendukung kita untuk damai. Ya. Karena ada orang yang memang keadaan begitu damai tapi tidak bersukacita. Ya. Itu biasa kita heran, ada orang yang damai-damai saja terjadi di sekitarnya, tapi dia tidak bersukacita. Dan ada orang yang di sekitarnya tidak ada kedamaian, tapi tetap bersukacita. Itu berarti bahwa tergantung dari kita bagaimana untuk sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Tapi Rasul Paulus bahwa bersukacita senantiasa itu adalah sesuatu yang penting. Nah, dalam pembacaan kita atau dalam teks dari pasal 2 sampai pasal 9 ini ada beberapa hal yang menurut Rasul Paulus membuat sukacita itu menjadi sesuatu yang penting. Yang pertama bahwa ketika kita bersukacita, kita bisa berbuat baik. Ya, ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ketika kita dalam keadaan senang, tenang, maka kita bisa berbuat baik. Jadi ini urutannya. Jadi kita bersukacita, kita bisa berbuat baik. Berbuat baik itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas orang Kristen, orang percaya. Ya. Kalau kita tidak senang, kalau kita tidak dalam keadaan sukacita, kita sangat susah bahkan tidak mungkin untuk berbuat baik. Ya. Berbuat baik. Mungkin bisa dilakukan tapi dalam keadaan terpaksa. Nah, keterpaksaan itu yang tidak bisa membawa berkat bagi kehidupan kita. Bersukacita berarti kita dalam kondisi senang tanpa adanya beban. Nah, saat kita mengalami kesenangan ini tanpa beban ini, maka kita bisa berbuat baik. Mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita senang, kita bisa berbuat baik dengan senang juga. Tapi saat kita tidak senang, kita susah untuk berbuat baik. Itu sebabnya sukacita itu sangat penting. Karena akan membawa kita untuk melakukan kehendak Allah yang lainnya. Ya, meskipun hanya kelihatan hal yang sepele, sukacita. Tapi akan membawa kita untuk melakukan hal yang dikehendaki Allah lainnya. Yang membuat Allah dimuliakan dan membuat kita diberkati. Ketika kita merasakan sukacita, maka kita bisa berbuat baik bagi orang-orang di sekitar, kepada istri, suami, orang tua, adik, kakak, tetangga, bahkan bagi orang yang membenci sekalipun. Sukacita ini bisa menghalangi. Orang yang tidak pantas kita kasihi, tidak pantas kita berbuat baik kepadanya, tapi dengan adanya sukacita, kita bisa melakukan. Tapi kalau tidak ada sukacita, orang sebaik apapun kita susah untuk kasihi. Kalau tidak ada sukacita di hati kita. Ya. Orang yang baik pun kita akan anggap salah ketika kita tidak mengalami sukacita dan tidak bisa melakukan apa-apa baginya. Tapi kalau kita bersukacita, senang menjalani hari-hari hidup ini setiap hari, kepada siapapun kita bisa berbuat baik. Itu yang pertama. Sehingga sukacita itu penting. Yang kedua, bahwa ketika kita bersukacita, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Di ayat yang ke-6, nyatakanlah kepada Allah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita bersukacita, tetap bersukacita, maka kita bisa berdoa dengan syukur kepada Allah. Sebaliknya kalau kita tidak bersukacita, kalau kita tidak tenang, senang, kita susah untuk berdoa. Berdoa saja susah, apalagi mau menyampaikan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Ya. Doa adalah cara kita berkomunikasi sebagai orang percaya dengan Tuhan. Dan berdoa adalah salah satu tuntutan utama bagi kita. Tuntutan utama Tuhan bagi kita.
Nah, kalau kita tidak melakukan doa, berarti kita sudah melupakan salah satu kewajiban kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak berdoa, berarti kita sedang menutup komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Yang sesungguhnya Tuhan selalu merindukan kita untuk selalu datang kepadanya dalam doa. Nah, berdoa harus didahului dengan rasa sukacita atau dalam keadaan tenang dan senang. Karena itu sukacita itu sangat penting, karena akan membuat kita sekali lagi untuk melakukan kehendak Allah yang lainnya, yaitu berdoa. Kemudian yang ketiga, ketika kita bersukacita, kita bisa memikirkan hal yang baik. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, hal-hal ini kita bisa pikirkan kalau kita tetap bersukacita. Kalau kita tidak bersukacita, tidak senang, tidak tenang, maka apa yang biasa kita pikirkan adalah semua hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang negatif dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak bersukacita. Jadi sukacita itu sungguh luar biasa pentingnya dalam perjalanan kehidupan kita. Senang, tenang dalam menjalani hidup ini sungguh penting, karena akan membawa kita untuk berpikir yang baik, berpikir yang positif. Ingat bahwa pikiran kita ini sebagai penentu kehidupan. Ketika ada hal yang kita responi dari sekitar kita melalui penglihatan, melalui pendengaran, itu akan masuk dalam pikiran kita. Lalu pikiran ini bekerja sama dengan hati kita. Ya. Dia akan tanya jawab antara pikiran dengan hati. Pikiran kita meresponi, saya mau begini. Ya. Tapi hati mengatakan jangan. Ya. Pikiran mengatakan, saya mau berbuat ini, tapi hati mengatakan jangan. Ya. Itu sebabnya bersukacita membuat kita akan selalu berpikir hal-hal yang baik. Kalau kita selalu berpikir hal-hal yang baik, perlu kita ingat dan pahami bahwa hal-hal yang baik juga akan selalu datang bagi kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita selalu berpikir hal-hal yang positif, maka positif juga akan selalu datang bagi kehidupan kita. Di masa-masa penyakit corona ini mewabah, yang betul-betul kita tidak mampu selami dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Harus membuat kita untuk tidak terlalu berpikir dengan hal ini. Meskipun betul-betul ada. Ya. Betul-betul ada. Kurangi menonton berita-berita tentang corona. Ya, meskipun harus kita tahu informasinya. Kita harus memang tahu informasi dan pelajari. Tapi kurangi untuk menonton berita-berita. Ya. Ada satu kesaksian yang saya dengar dari seorang. Mengatakan bahwa dia punya ibu sakit. Karena setiap hari dia melotot ke televisi, menonton. Menghitung, sudah sekian di Makassar, sekian di sini, sekian di sini. Akhirnya dia sakit. Karena terus melihat itu, menghitung. Dia lupa menghitung berkat-berkat Tuhan. Dia lupa dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Hanya dipengaruhi dengan berita-berita. Menghitung. Sudah sekian yang sakit, sudah sekian yang positif dan lain sebagainya. Itu penting bagi kita. Tapi jangan sampai itu yang selalu mempengaruhi pikiran kita. Ya, untuk berpikir. Nah, ketika kita bersukacita, maka pikiran-pikiran yang tidak baik itu akan hilang, menjauh dari kita. Lalu pikiran-pikiran yang baik datang kepada kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ketika kita bersukacita, kita bisa mentaati firman Tuhan. Wah, ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya. Jadi ketika kita senang, tenang, bersukacita, kita bisa taat dan mentaati firman Tuhan. Kita bisa taat dan melakukan firman Tuhan.
Sebaliknya kalau kita tidak bersuka cita, dipenuhi dengan berbagai pikiran-pikiran yang tidak baik, maka kita susah melakukan firman Tuhan. Ya. Tapi kalau kita senang, tenang menjalani hari hidup kita, kita bisa ingat firman Tuhan, lalu lakukan. Tapi kalau kita tidak tenang, kita lupa firman Tuhan, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukan lagi firman Tuhan. Ya, bukan lagi firman Tuhan. Karena itu diperlukan ketenangan, diperlukan kesenangan, diperlukan damai sejahtera, diperlukan sukacita untuk kita bisa mengingat firman Tuhan lalu melakukan. Kalau kita tidak tenang, banyak hal yang hilang dari pikiran kita. Ya. Banyak hal yang seharusnya kita lakukan termasuk firman Tuhan yang kita sudah janji, saya akan tetap melakukan ini, berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi kehidupan kita setelah keluar dari ibadah-ibadah, menjalani hidup ini dengan tidak tenang, sehingga kita lupa semuanya. Ya. Tapi kalau kita keluar dari tempat ibadah kita, kita senang, tenang, menjalani hari hidup kita, meskipun di sekitar kita tidak mendukung untuk kita bisa bersuka cita. Tapi kita tetap bersuka cita, lalu kita bisa tenang menghadapi hari-hari hidup dan bisa melakukan firman Tuhan. Itulah pentingnya sukacita dalam perjalanan. Tapi sukacita itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak akan datang dengan sendirinya. Tapi sukacita itu adalah sebuah usaha. Meskipun juga sukacita itu sudah merupakan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus ini akan nyata dalam hidup kita ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka secara otomatis buah-buah roh itu akan ada pada diri kita. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita masih berjalan dalam dunia ini. Maka hari lepas hari mungkin kita pun akan jatuh bangun untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Kita akan jatuh bangun. Kadang kita melakukan kesalahan dosa yang kita tidak sengaja. Kadang kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena itu yang pertama ketika kita mau supaya sukacita itu tetap ada dalam hidup kita adalah kita harus senantiasa datang kepada Tuhan. Perserahan kepada Tuhan dengan menyadari segala keterbatasan kita untuk selalu datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Hari lepas hari. Bukan hanya ketika kita masuk dalam ibadah, tapi hari lepas hari. Ketika kita satu saat mungkin melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat kita tidak bersuka cita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon, Tuhan, saya sudah melakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. Atau mengatakan, mungkin saya sudah tidak melakukan yang menyenangkan Tuhan, yang tidak membuat saya bersuka cita. Itu perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan tetap merasakan sukacita ini ketika kita selalu menghitung berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terlalu banyak berkat-berkat Tuhan. Berkat untuk kekuatan, kesehatan, berkat untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani. Saya pernah berbicara dengan seorang ibu yang dia mengatakan, Bapak Pendeta, saya sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Ya, saya kaget. Saya kira orang ini sudah memang betul-betul rumahnya tidak ada, tanahnya tidak ada, ternaknya tidak ada. Lalu saya bertanya, mengapa ibu mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa? Dia bilang, tidak ada uang saya. Hanya karena persoalan uang. Ya. Lalu saya mulai bertanya. Dan kami mulai menghitung berkat-berkat Tuhan yang ada pada dirinya. Saya mengatakan, ini rumah ibu kah? Dia bilang iya. Coba rumah ini masukkan ke dalam rupiah. Berapa kira-kira jumlahnya? Kita mulai berhitung. Mungkin rumahnya pada saat itu harganya atau kalau dimasukkan dalam rupiah mungkin sekitar 50 juta. Ya. Saya katakan ada keternaknya. Dia bilang ada ayamnya, ada babinya. Babinya 2, besar. Ya. Mungkin kalau dimasukkan dalam nilai uang mungkin harganya 7 juta. Ya, jadi hartanya pada saat itu sudah 57 juta. Ayamnya berapa? Kalau itu dimasukkan dalam nominal rupiah, berapa? Saya tanya berapa kebunnya. Dia bilang ada 3 tempat. Ya,
Kita hitung-hitung lagi. Kebunnya itu mungkin ada harga pertama itu 30 juta, 50 juta, 50 juta. Itu kan sudah 130. Ya, dia bilang tidak ada apa-apa saya. Padahal kekayaan berkat-berkat Tuhan yang ada pada ibu ini sudah hampir lebih dari 100 juta. Bayangkan. Lalu saya bilang berapa anak ibu? Dia bilang 5. Ya. Kita bicara-bicara. 5 anak ibu. Dari kecil ibu beri makan. Ya. Sudah berapa biaya dari kecil sampai saat ini. Sampai mereka bekerja. Dari 5 orang. Berapa biayanya? Tapi itu anak-anak dulu. Kalau anak-anak sekarang mungkin lebih banyak biayanya. Dari anak-anak dulu. Ya. Karena sudah dalam kandungan sudah diberikan gizi yang banyak. Lahir perawatannya berapa. Ya. Lalu dia sungguh terkagum. Bahwa ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan sebenarnya yang dia tidak sadari. Yang dia hanya katakan bahwa itu berkat Tuhan adalah bentuk rupiah, uang. Itu yang membuat dia tidak bersukacita. Lalu ketika menghitung berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak jumlahnya itu dalam hidupnya, maka dia kembali merasakan bahwa ternyata berkat Tuhan banyak dalam hidup saya. Yang membuat dia bersukacita pada saat itu. Ketika kita tidak bersukacita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hitunglah berkat-berkat Tuhan. Ya, hitunglah berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita. Ya, yang kita pakai ini berapa harganya pada diri kita? Sepatu, baju, ya, dan lain sebagainya berapa harganya? Tempat tinggal kita berapa nilainya? Kadang-kadang tidak membuat kita bersukacita, tapi ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, ternyata Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, tetaplah bersukacita. Karena tidak ada alasan bagi orang percaya, orang Kristen untuk tidak bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, banyak hal yang bisa diakibatkan. Banyak hal yang bisa ditarik untuk datang kepada kehidupan kita. Tetapi sukacita ini, bersukacita ini harus kita usahakan. Terus berserah kepada Tuhan dalam hidup setiap hari dan terus hitung berkat-berkat Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada saat ini. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah diperdengarkan pada hari ini menjadi pegangan hidup kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya pada hari ini. Saat ini kita akan membawa tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita pada hari ini. Dan sebentar doa persembahan akan dipimpin oleh hamba-Nya Bapak Matius Patantan. Kita mengangkat satu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kau niscaya kagum oleh
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu lah pada saat-Mu siang hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya tunduk kepala menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih menganugerahkan waktu yang begitu indah, di mana kami masih boleh gunakan untuk duduk bersama-sama di hadapan hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu dengan puji-pujian kami. Kami sudah membawa segala doa-doa syafaat kami kepadamu. Kiranya Tuhan akan mendengarkan doa kami. Dan juga Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu pada saat ini Tuhan untuk mengajarkan kepada kami untuk tetap bersuka cita di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun situasi tidak memungkinkan kami bersuka cita. Tetapi kami sungguh percaya jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan dimampukan Tuhan untuk mengalami damai sejahtera-Mu. Juga Tuhan, kami sudah, jemaat-Mu sudah membawa korban syukurnya kepadamu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu di dalam sepanjang kehidupannya. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini, dan kami terus mendoakan seluruh umat-Mu di tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang Tuhan sudah beribadah pada saat ini. Tuhan akan memberkati, dan dalam kehidupannya Tuhan akan terus memberikan berkat-berkat-Mu, sehingga dia senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan secara luar biasa dalam kehidupannya. Untuk itulah Tuhan, seluruh umat-Mu pada saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan terus memelihara, menyertai, dan menuntun di dalam setiap hidup dan kehidupannya Bapa. Juga kami terus berdoa Tuhan, untuk semua yang sudah mengambil bagian pelayanan pada saat ini. Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga di dalam situasi keadaan apapun, kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, kami akan tetap setia untuk melakukan pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Untuk itulah Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami Tuhan untuk menghadapi situasi dan keadaan. Dan janganlah Tuhan membiarkan kami dikalahkan oleh keadaan yang ada ini. Tetapi kami akan mengalahkannya dengan iman kami kepadamu, bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Kami terus mendoakan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang ini. Tuhan memberkati, berkati dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa hamba-Mu yang Engkau sudah bawa ke tempat ini, Engkau sendiri yang sudah membawa ke tempat ini untuk melakukan pelayanan-pelayanan-Mu di tempat ini, maka Engkau sendiri yang akan memperlengkapi dengan segala kuasa daripada Tuhan sendiri, sehingga hamba-Mu dapat dimampukan terus melayani pelayanan di tempat ini sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji, pujilah nama-Mu. Kelanjutan ibadah kami pada siang ini, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, kita akan menjalani kehidupan kita 1 minggu ke depan. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini yang menjadi kekuatan kita dalam perjalanan kehidupan sepanjang minggu ini. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian Di Jalanku Ku Diiring oleh Yesus. Beri
jemaat, arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar pada hari ini, dan teruslah yakini setiap puji-pujian yang telah dilakukan, dinyanyikan kepada Tuhan, memberi kekuatan, kesegaran bagi hari-hari hidupmu dalam menjalani minggu ke depan ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, Ia akan terus memimpin dan memelihara, menghibur dikala datang duka, menguatkan dikala kita menghadapi kelemahan-kelemahan, mulai pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri ucap terima kasih. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Demikian ibadah minggu kita di hari ini, di tanggal 17 Mei. Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan kita selalu dipelihara oleh Tuhan dalam menjalani hidup. Salam kepada kita semua jemaat Tuhan di tempat masing-masing. Walaupun kita jarang bertemu, tapi di dalam Tuhan kita senantiasa satu pengharapan, satu doa kepada Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.